tadi kita sudah melihat industri game secara internasional, ya, seluruh dunia. Sekarang kita lihat industri game lokal dulu yuk, ya, industri game nasional. Nah, pernahkah teman-teman bertanya-tanya siapa yang bikin game pertama di Indonesia? Ya, nah ini sayangnya arsip game kita agak kurang mumpuni ya, terutama di masa lalu. Ya, sehingga ini ada beberapa pendapat yang bertentangan. Ya, masih ada perdebatan tentang apa yang disebut atau apa saja kriteria dari game pertama Indonesia. Ya, saya nyari datanya juga susahnya setengah mati, bahkan salah satu acuan yang saya gunakan di sini ya, ada websitenya sendiri, itu sudah tidak ada websitenya, sehingga saya hanya bisa mendapatkan dari arsip. Ya, jadi data ini mungkin bisa jadi salah. Ya, kalau ada yang punya data yang lebih valid, yang lebih benar, boleh share di komen ya di bawah ya. Nah, kalau kita mengatakan game pertama yang dibuat, pokoknya orang Indonesia yang bikin, ya tidak peduli masalah dari originalitas ide dan aset yang dipakai, maka sejauh ini orang-orang setuju bahwa game pertama itu yang membuat adalah Agustinus Nalwan. Ya, ini ada linknya ke LinkedIn-nya beliau. Kalau mau mengamati, mau tanya-tanya ke beliau silahkan. Ya. Dan game pertama itu dibuat tahun 89. Ya, tapi ada beberapa yang tentu saja tidak setuju ya. Kalau ini kita akui sebagai game pertama, lah padahal asetnya dari game lain, idenya dari game lain. Ya, kalau kita gembor-gemborkan ke dunia bahwa inilah game pertama Indonesia, mereka pasti ngomel loh itu game saya, ya malah jadi kacau balau nanti, ya malah menjadi perdebatan lagi, copyright infringement, ya malah berabe kita jadinya ya. Sehingga ada beberapa yang mengatakan idenya harus original, asetnya juga harus original. Kalau mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka game pertama ini dibuat tahun 2004. Ya, berdasarkan Muri, dia disebut sebagai Bapak Games Indonesia. Ya, mungkin pernah dengar yang namanya David Setiabudi. Ya, ini dari Divine Kids. Nanti silakan lihat sendiri websitenya di sini. Ya, kita lihat dari beberapa game yang berhasil saya temukan dari arsip di internet. Ya, yang 89 saya tidak nemu, yang ketemu hanya paling awal ini 1991, yang bikin masih sama, Agustinus Nalwan dengan temannya Agustinus Upojo, di bawah nama studio ya atau nama kelompok atau nama tim ya, Aprompt, judul gamenya Go Block. Ya, Aprompt Games ini sempat membuat beberapa game juga ya, Final Strike yang ini tahun 92. Kemudian ada, boleh kita sebut sebagai fan game ya kalau sekarang, Dragon Ball 92, Street Fighter 93. Ya, dan ini kan tentu saja ngambil asetnya dari game-game yang lain ya. Dragon Ball ini bahkan juga nama game atau nama anime atau nama komik ya. Street Fighter sudah ada namanya juga. Ya, jadi ini ya tentu saja tidak bisa kita akuin sebagai game yang original ya. Tapi kalau kita lihat dari kemampuan orang Indonesia bikin game, ya sudah ada bahkan sejak tahun 90-an. Bahkan tadi yang pertama kan tahun 89. Ya, kalau kita melihat originalitas ide dan aset, maka game pertama Indonesia itu ada di Divine Kids ya. Nanti silakan dicari sendiri gamenya di websitenya divinekids.com. Nah, untuk game studio Indonesia, ini saya berikan beberapa game studio yang cukup besar dan masih eksis hingga saat ini, bahkan sudah masuk ke ranah internasional ya. Yang pertama ada Toge Productions, ada Agate Studio, ada Touchstone Games, ada Digital Happiness, sama Mojiken Studio.
Ya, Toge Productions ini bisa dicari sendiri nanti di websitenya tentang sejarahnya lebih lanjut ya. Secara sekilas, Toge Production ini didirikan tahun 2009 ya oleh foundernya Chris Anthony bahkan sejak masih mahasiswa. Ya, jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang masih kuliah ya. Sebetulnya kalau teman-teman punya passion di dunia game development ya bisa dikembangkan bahkan sejak mahasiswa ya. Nah, ini dulu terkenalnya berkat game Infactonator. Dulu bentuknya masih game flash, tapi sekarang sudah diadaptasi baik di Steam, di mobile juga ada ya. Toge Productions itu developer sekaligus publisher, basisnya di Tangerang. Agate Studio ini juga sudah lama ya, mulai 2009 yang mendirikan. Nah, bisa terlihat ya di situ 18 orang mahasiswa. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada yang punya passion di bidang game ya. Dia awalnya dari developer tapi sekarang sudah meluaskan layanannya menuju ke penyediaan jasa yang lain ya, gamification, game based learning atau advert game ya dan lain-lain. Basisnya ada di Bandung. Kemudian ada Touchstand Games. Ini didirikan tahun 2009, 3 orang ya, Anton Suharyo, Rocky Suharyo, sama Dede Indrapurna. Mereka berangkat dari game mobile, Sushi Chain sama Infinite Sky. Ya, bahkan sempat masuk nominasi atau bahkan the best ya, best games tahun 2016 ya, Warung Chain. Ini basisnya ada di Jakarta. Digital Happiness tahun 2013 boomingnya berkat game Dreadout ya. Basisnya juga di Bandung. Ya, berikutnya Mojiken Studio ya, ini ada di Surabaya dan mereka cukup sering bekerja sama dengan Toge Productions untuk publish game ya. Contohnya ada game Ultra Space Battle Brawl. Ini dibantu oleh Toge Productions kalau tidak salah rilis ya. Di Nintendo Switch ada. Terus She and the Lightbearer ya dan lain-lain bisa dicari nanti di websitenya Mojiken ya. Basisnya di Surabaya. Nah, kalau tadi itu adalah beberapa game studio Indonesia ya. Sekarang kita lihat apakah game ini masih prospek ya di Indonesia ya? Jawabannya iya, masih ya. Indonesia ini masih merupakan pasar yang potensial bagi industri game ya. Semakin banyak yang aware terhadap game, lalu kalau teman-teman lihat dari pekan sebelumnya ya, semakin banyak yang rela mengeluarkan uang untuk beli game ya, entah itu gamenya sendiri atau dari in-app purchase yang ada di dalam game. Ya, jadi kesadaran masyarakat untuk membeli atau mengeluarkan uang demi game itu terus meningkat. Lalu perkembangan internet juga cukup pesat ya. Walaupun katakanlah kita masih 4G, tapi kecepatan internetnya sudah semakin memadai kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ya, dan pemerintah jangan salah ya, pemerintah ini juga terus memberikan dukungan pada industri game. Nah, jadi secara umum kita bisa lihat pemain industri game itu ada beberapa pihak ya. Developer sama publisher kita sudah bahas pekan kemarin ya. Lalu ada media juga, lalu pemain lokal sendiri dan tentu saja pemerintah. Ya, developer sama publisher saat ini mereka sebetulnya masih fokus untuk rilis game ya, untuk konsumsinya luar negeri. Ya, untuk PC masih ada Steam. Ya, kalau konsol di Indonesia sementara ini hanya ada PlayStation Store yang resmi. Ya, Nintendo tidak buka toko digital di Indonesia. Ya, Xbox itu setahu saya juga tidak ada. Ya, tidak ada jaringannya juga. Ya, kalau mobile ada Google Play Store sih ya, sama ada iOS App Store ya.
Nah, masalah berikutnya, sekalipun kesadaran masyarakat ini sudah meningkat, tapi pembajakan itu masih marak ya. Ini saat ini masih belum terhindarkan. Walaupun mungkin intensitasnya boleh dikatakan sudah berkurang dibandingkan dengan beberapa puluh tahun lalu ya. Jadi dulu misalkan kalau Sony PlayStation 1 kita nggak bakal nemu CD-nya yang original itu semua pasti kopian, ya kan? Tapi sekarang zamannya PS4 dan PS5, kita tidak akan menemukan atau jarang sekali menemukan DVD yang bajakan. Ya, adanya pasti yang original. Ya, bahkan PlayStation Store itu sudah resmi buka toko bagi kita, ya. Kalau tidak salah bayarnya juga sudah rupiah. Kalau di PC, Steam sudah rupiah dari dulu. Ya, Epic Game Store rupiah cuman hanya menerjemahkan atau mengkurskan dari dolar ya. Kalau PC dari Steam kita dapat harga regional. Nah, pemain lokal alias pemain dalam negeri sendiri ya, kita-kita ini sebagai gamer Indonesia itu banyak yang belum percaya atau bahkan belum tahu dengan kualitas game Indonesia ya. Banyak yang ngomong, alah paling gamenya gitu-gitu aja, lebih bagusan bikin yang luar ya. Jangan salah ya, beberapa game yang dibikin misalkan oleh Tokyo Productions atau Mochiken atau Touchstand tadi sebetulnya juga menarik. Ya, tidak kalah dengan game yang diproduksi oleh publisher atau developer luar. Nah, dilihat dari sumber daya manusianya, ya sebetulnya Indonesia ini kaya sekali dengan sumber daya manusia yang punya kemampuan di bidang game ya. Entah itu artis, entah desainer, entah modeler, 3D modeler ya, entah environmentalist yang bikin level designer, programmer dan seterusnya. Ya, cuman bagi masyarakat kita ini masih banyak pandangan bahwa kerja pada industri game itu tidak prospek atau tidak aman. Ya, kenapa di beberapa tempat itu tidak ada gaji tetap? Ya, ini pandangan konservatif ya. Gaji tetapnya tidak ada, hanya dibayar kalau gamenya laku. Ya, kalau gamenya tidak laku gimana? Ya sudah, tidak dapat apa-apa ya. Dan belum lagi masyarakat ini masih punya pandangan negatif tentang game ya. Misalkan, alah game itu buat anak-anak, bukan orang dewasa. Ya, kemudian kecanduan game. Masih banyak sekali masyarakat yang menentang game gara-gara hal-hal seperti itu. Ya, bahkan dulu pernah ada beritanya juga kan, kalau saya tidak salah ingat beberapa tahun lalu itu pernah ada kejadian bahwa sebuah game studio kalau tidak salah di Yogyakarta, mungkin di Bantul, ya itu sempat digerebek polisi karena masyarakat sekitarnya menduga game studio itu sebetulnya adalah tempat perjudian atau bikin game judi. Ya setelah digerebek ternyata ya bukanlah tentu saja ya, ya mereka kan developer. Ya saya lupa nama game studionya apa ya nanti bisa dicari-cari sendiri. Nah media game Indonesia gimana? Dulu ada majalah sih, saya tidak tahu apakah teman-teman masih sempat mengalami ya baca majalah game, Sigma, Hot Game, Omega, Game Station, dan seterusnya. Kalau sekarang majalah sudah jarang ada yang baca ya, maka kita pindah ke media daring, media website, Kotak Game, Duniaku, Gamebot, dan seterusnya. Ya, jadi dukungan media itu sebetulnya ada. Pemerintah, apakah pemerintah diam gitu aja dengan industri yang potensial ini? Ya, enggak. Ya, pemerintah itu sudah mendukung sejak 2009 bahkan, dan game ini dimasukkan ke industri kreatif. Ya, dulu pernah ada lomba namanya Inaikta untuk industri kreatif yang mengasuh di bawahnya Kemkominfo, ya. Lalu ada badan khusus industri kreatif didirikan tahun 2015 ya. Ini zamannya Jokowi dulu, pemerintahan sebelumnya ya. Namanya Bekraf ya Badan Ekonomi Kreatif. Tapi tahun 2019 ini dilebur di bawahnya Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ya, dianggap sama dengan pariwisata. Dari sisi akademis, universitas gimana? Ya, universitas ini mulai buka pintu untuk pendidikan industri kreatif ya, maupun game, entah jenjangnya D3 atau S1 ya. Contohnya teman-teman multimedia sendiri kan juga ngambil ada beberapa mata kuliah game ya, seperti ini game concept and design. Lalu teman-teman di informatika ada peminatan atau konsentrasi game development juga. Ya, di tempat lain ada kemungkinan bahwa fakultas game atau jurusan game itu bukan di bawah informatika tapi di bawah industri kreatif atau bahkan ada yang DKV ya, saya agak lupa sih. Ya, tapi untuk jenjang S2 bahkan S3 itu masih sedikit sekali, ya bisa dihitung dengan jari. Ya, kenapa? Karena untuk saat ini game ini masih belum diakui sebagai sebuah bidang ilmu di dunia pendidikan ya. Payung utamanya untuk saat ini masih di teknik informatika. Ya, padahal sedikit kurang pas ya. Kita sebetulnya game ini lebih cocok di bawahnya multimedia. Tapi multimedia pun sementara juga masih dipayungi di bawahnya informatika. Asosiasi, kita sudah punya asosiasi sendiri untuk game, namanya AGI, Asosiasi Game Indonesia. Ya, ada linknya di agi.org.id, bisa dibuka nanti. Ya, mereka sudah mengadakan beberapa kegiatan. Ya, salah satunya adalah Baparekraf Game Prime 2020 online. Ya, ini tahun lalu tanggal 1 sampai 5 Agustus 2020. Ya, kalau mau info lebih lanjut tentang apa saja yang ada dilakukan oleh Agi, saya sarankan lebih baik teman-teman follow Facebook page-nya aja. Ya, beberapa kali biasanya hari Sabtu atau Minggu Agi ini mengadakan semacam webinar ya, skill tree misalkan untuk audio ya, kemudian apalagi ya yang pernah saya lihat kalau tidak salah level design pernah. Ya, lebih lengkapnya langsung aja cari di Facebook page ya Asosiasi Game Indonesia kemudian di follow ya. Kalau internasional ada asosiasinya sendiri, International Game Developer Association ya atau IGDA. Ya nanti bisa dibuka di igda.org. Untuk komunitas ada banyak juga sih ya. Yang bisa saya sarankan di gamedevid.org ya. Ini Indonesian Game Developer Community, grupnya ada di Facebook, terbuka bagi game developer ya yang mau berbagi ilmu, ya mau nanya-nanya di sana mereka semua open ya dan cukup ramah sih. Ya, saya sangat menyarankan teman-teman join ke sana kalau mau up to date dengan industri game Indonesia ya. Global Game Jam yang kemarin itu juga diumumkan di grup ini Game Dev ID. Ya, sementara untuk teman-teman di informatika mau SIB, kemudian multimedia sama IT ya, teman-teman informatika secara umum ya di Ubaya ada game community ya boleh join ke sana. Kita kadang-kadang membahas tren game ya yang biasanya menarik yang tidak pernah diajarkan di selama perkuliahan yang bahkan kadang-kadang kita juga berbagi informasi ya kalau ada game gratis misalnya ya bisa join ke sana untuk teman-teman informatika Ubaya ya. Nah, jadi pemain game itu cukup banyak ternyata ya. Tadi ada selain ada developer publisher, ternyata ada media, ada pemerintah, ada asosiasinya juga, dukungan dari universitas juga sudah ada ya. Jadi jangan takut untuk berkecimpung di dunia industri game ya, karena hanya kita sendiri yang bisa mengembangkan industri game di ranah kita sendiri ya. Jangan sampai orang luar yang lebih dominan mengembangkan game, industri game Indonesia ya. Kenapa bukan kita sendiri aja yang mengembangkan? Ya, jadi sekali lagi jangan takut untuk mulai berkarya dalam membuat game.
Ya, salah satunya nanti saya akan berikan beberapa insight tentang caranya mendevelop game ya di pekan-pekan berikutnya. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan dan ada juga beberapa hands-on untuk membuat game baik 2D maupun 3D. Ya, saya rasa untuk topik kali ini sampai di sini dulu. Ya, kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komen di bawah. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini saya akan memberikan pengenalan terhadap Game Maker Studio. Ya, seperti apa itu dan bagaimana kita bisa membuat game secara cepat dan mudah menggunakan Game Maker Studio. Ya, silakan teman-teman simak di video yang satu ini ya.